Selamat malam Sobat Ekris, gue Rifda Afnan Afifa dari Biro Eksternal Riset dan Media BEM Sokal Pasi PB. Nah, pada malam ini gue seneng banget nih bisa nemenin kalian dalam podcast Disko atau diskusi bareng komunitas. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Ekris? Tetap semangat ya jalanin kuliahnya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan Kak Bagas dari komunitas Kakak Asuh. Nah, hai Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak. Kak Rifda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Nah, boleh nih Kak Bagas ceritain dong sedikit tentang kesibukan Kakak di komunitas Kakak Asuh. Oke, kalau untuk kesibukan sendiri sebenarnya ya namanya juga komunitas volunteer pengajaran ya. Kita pasti sibuknya ngajar ya, karena kita emang kan rencana pengajaran tuh 12 kali pertemuan Kak, dari bulan Maret sampai nanti Juni. Nah, itu tuh nanti kita bakal laksanain dari dari jam 9 sampai jam 12 Kak. Nah, itu tuh ya pokoknya kita ngajar Kak setiap minggu untuk kesibukannya gitu. Keren ya Kak Bagas dan teman-teman Kakak Asuh lainnya, ini kesibukannya itu adalah mengajar. Nah Kak, di Kakak Asuh ini udah berapa lama sih berdiri? Oke, untuk Kakak Asuh sendiri kita udah berdiri selama 5 batch ya. Itu dimulai dari tahun 2018 Kak. Itu awalnya didirikan oleh 4 founder dari IPB. Pada batch 1 nanti alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang, dan semoga nanti masih berdiri sampai batch selanjutnya gitu Kak. Ya, alhamdulillah udah berdiri 4 tahun ya, kira-kira. Kira-kira segitu Kak. Nah, namanya menarik banget nih Kak, Kakak Asuh. Karena pastinya nih Sobat Ekris udah pada kepo banget nih, kenapa kok bisa dinamainnya Kakak Asuh? Oke, mungkin awal tujuannya tuh kita pengen mengurangi istilahnya tuh kecanggungan antara anak-anak dengan pengajar. Kan kalau biasanya kalau di sekolah tuh kan murid sama guru ya. Misalnya murid tuh manggilnya Pak atau Bu gitu ya. Nah, itu kan masih ada istilahnya tuh gap di antara murid sama gurunya gitu. Sehingga nanti murid tuh masih ada rasa kayak takut canggung, takut buat bertanya, terus mungkin takut dimarahin, takut salah kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita pakai nama Kakak Asuh. Kenapa? Karena kita sendiri kan dari komunitas tuh isinya mahasiswa ya, kayak istilah tuh masih muda-muda lah. Masih kakak-kakak ya. Nah, jadi tuh istilahnya tuh ini juga sebagai pendekatan juga nih buat adik-adiknya, biar adik-adiknya tuh biar ya selama kita mengajar tuh have fun gitu Kak. Jadi nggak canggung, nggak takut, dan juga mungkin materinya tuh lebih masuk gitu Kak kalau diajarin sama orang-orang yang istilahnya tuh nggak bikin pressure lah ke mereka. Oh iya, benar banget Kak. Keren ya Kakak Asuh ini. Nah, Kakak Asuh ini kan kumpulan mahasiswa yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak-anak melalui gerakan akademik dan non-akademik ya Kak. Nah, menarik banget sih ini Kakak Asuh. Nah, pastinya dalam sebuah komunitas nih kan membutuhkan jajaran kepengurusan ya Kak. Nah, untuk mengelola komunitas ini itu seperti apa sih Kak di Kakak Asuh? Oke, kalau di Kakak Asuh ini bisa dibilang ada 2 kepengurusan lah istilahnya. Jadi ada Kakak Asuh yang di yayasan sama Kakak Asuh yang di komunitas. Nah, bedanya apa sih yayasan sama komunitas? Mungkin ini juga informasi ya buat teman-teman yang mungkin nanti mau join Kakak Asuh di batch selanjutnya. Nah, kalau di komunitas itu isinya khusus buat mahasiswa. Jadi buat kalian yang udah lulus atau mungkin bukan mahasiswa itu nggak boleh masuk di komunitas. Nah, komunitas ini ranahnya tuh di daerah. Kayak misalnya kita ada di Bogor, di Bandung, ada di Semarang kayak gitu. Nah, kalau yayasan tuh lebih universal untuk yayasan tuh lebih universal Kak cakupannya. Jadi mereka boleh nih diisi sama yang bukan mahasiswa gitu. Jadi yang teman-teman yang udah nggak mahasiswa masih bisa nih join ke Kakak Asuh tapi di yayasan kayak gitu. Dan untuk topoksinya juga berbeda Kak. Kalau di yayasan tuh mereka lebih ke bikin regulasi, bikin SOP, dan juga memonitoring kegiatan dari komunitas. Nah, kalau di komunitas kita yang terjun langsung ke lapangan buat ngajar adik-adik asuhnya. Tapi bukan berarti yang yayasan tuh nggak boleh ngajar, tapi boleh, cuman untuk tupoksinya berbeda aja gitu. Oh ya, baik-baik. Ini nih Kak,
kan keren banget nih kalau misalnya kita bisa ikut berkontribusi dalam komunitas ini. Karena kan kita bisa ikut nih dalam dalam mengajar generasi penerus bangsa. Ini aku penasaran banget ya Kak. Nah saat kita mengajar ke daerah-daerah kayak gitu, keseruannya ada di mana aja sih Kak? Oke, buat keseruannya tentunya pasti adik-adiknya nih. Adik-adik yang kita ajar tuh beragam banget, bener-bener beragam banget. Ada yang mau belajar tapi harus diturutin dulu, kayak Kak aku nggak mau belajar mungkin ngambek ya mereka kamu mau kita belajar yuk, dia diem ngambek. Nah itu tuh harus kita bujuk dulu, dibujuknya apa? Ada yang harus mereka pengen gambar, ya udah kita turutin dulu, mereka gambar dulu, atau mungkin mereka pengen main dulu nih sama temennya sebentar, oke kita iniin dulu. Terus juga mungkin ada yang awal-awal tuh masuk ke kita tuh nangis nih, di awal belajar tuh mesti nangis, soalnya nggak mau belajar bilangnya gitu kan. Tapi lama-kelamaan pas belajar kok diem nggak jadi anteng gitu, lama-lama juga kayak kok seneng juga gitu kayaknya, kayak gitu. Mungkin ya itu keseruannya, adik-adiknya yang beragam banget sih. Berarti tetap kita harus membangun relasi ya terhadap adik-adiknya. Iya betul Kak. Wah pasti keren banget ya Sobat Actress kalau misalnya kita bisa ikut nih berkontribusi. Nah kan kalau misalnya saat ini lagi pandemi ya Kak, nah gimana tuh kegiatan Kakak Asu ini bisa tetap berjalan Kak? Oke, mungkin kalau untuk sistemnya sendiri kita mengikuti regulasi dari pemerintah juga ya kan, nggak boleh isinya tuh nggak boleh berkerumun buat sekarang ya. Nah jadi kita juga menerapkan sistem hybrid Kak. Jadi nggak semua kakak asuh tuh terjun ke lapangan. Itu mungkin hanya 10-15 orang yang terjun ke lapangan. Nanti sisanya akan menemani adik-adik asuh melewati Zoom Kak. Jadi nanti kakak asuh yang datang itu yang 15 orang datang, mereka bawa laptop, nanti laptopnya dinyalain buat Zoom. Nah, nanti mereka bakal ketemu kakak-kakak yang nggak bisa hadir pada saat itu, Kak. Gitu. Jadi kakak Asu ini tetap menjaga protokol kesehatan ya, teman-teman. Betul. Nah, kalau misalnya di komunitas kakak Asu ini udah ada di daerah mana aja tuh, Kak? Oke, kalau untuk di daerah sendiri ada 8 ya. Itu ada di Semarang, ada di Bandung, Bekasi, Bekasi, Jakarta, apalagi Bogor, Depok, apalagi Jakarta, sama satu lagi apa ya? Jatinangor. Ya pokoknya udah lumayan banyak, ada 8 sih. Udah luas ya? Lumayan luas. luas. Selama 4 tahun membangun dan udah seluas itu. Nah, kalau misalnya dalam waktu dekat ini nih Kak, kan Kakak udah ada rencana belum kayak yang kedepannya? Soalnya kan sekarang masih pandemi ya. Oke, buat rencana itu maksudnya rencana dari kitanya gitu ya? Iya, mau bikin kegiatan apa? Oke, kalau mungkin kalau di tiap daerah tuh prokernya beda-beda kayak. Tapi kalau di Bogor Kota sendiri mungkin rencana terdekat ini kan mungkin bulan puasa kayak. Gitu kita bakal ngadain istilahnya apa namanya ya? Kunjungan lah ke panti asuhan gitu. Jadi kita bakal istilahnya ngajar dulu sebentar, mungkin nanti pada saat buka puasa kita akan buka bersama kayak gitu. Dan mungkin juga kita akan melakukan pemberdayaan UMKM Kak. Jadi kan kita kan mengajar di 2 daerah ya, di Bogor sama di Dramaga. Nah itu tuh nanti kita rencananya bakal nyari nih UMKM di sekitar situ. Mungkin nanti akan kita bantu Kak buat jualin di via internet atau mungkin nanti dari teman-teman di mahasiswa kayak gitu Kak. Terus untuk kegiatannya apa lagi ya? Oh ya, mungkin juga nanti dekat-dekat ini bakal diadakan audiensi ya Kak dengan pemerintah daerah Kota Bogor. Kayak gitu sih. Ya pokoknya nggak jauh dari branding dan juga pemberdayaan dari mahasiswanya kayak gitu. Amin, semoga terlaksana ya. Ya, amin. Nah, seperti yang Sobat Actress tahu nih, pendidikan di Indonesia ini kan ada yang belum rata ya. Bahkan di berbagai tempat daerah itu masih kurang gitu. Nah, gimana nih pandangannya Kakak di Kakak Asuh itu terhadap hal ini? Oke, pemerataan ini ya. Mungkin dari aku ya, itu sedih aja sih. Kenapa tuh Indonesia seluas ini, terus tenaga pendidiknya banyak dan juga dari mahasiswanya banyak, tapi kok pendidikannya belum merata gitu ya. Apalagi di tingkat-tingkat SD sampai SMP gitu mungkin banyak yang belum merata gitu. Mungkin ya itu aja sih, agak sedih aja kenapa belum bisa merata gitu. Mungkin itu juga tugas kita ya sebagai mahasiswa ini buat yang punya peran penting lah istilahnya buat membangun lingkungan yang baik nih buat teman-teman. Jadi biar semuanya tuh berjalan dengan semestinya kayak gitu. Iya.
Nah, ngomong-ngomongin soal peran mahasiswa ini dalam memajukan pendidikan pastinya, pasti banyak sekali nih bentuknya. Nah, kita mau tahu nih seberapa pentingnya kita sebagai mahasiswa ikut berkontribusi dalam memajukan mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, ngomong-ngomong tentang peran mahasiswa, ya mahasiswa sih emang penting banget ya, karena kan emang mahasiswa tuh dididik untuk menyebarkan ilmu gitu ya buat orang-orang sekitarnya. Karena emang tujuan kita kuliah biar dapat ilmu dan juga ilmu yang kita pakai, yang kita dapat tuh berguna buat orang lain kayak gitu ya. Nah mungkin mahasiswa tuh emang punya peran yang sebesar itu. Cuman masalahnya kan pada saat ini kan mungkin mahasiswa kurang peka aja loh. Kayak misalnya mereka tuh sebenarnya di kos-kosan itu di dekat kayak kos mereka tuh ada aja anak-anak yang kayak misalnya sekolahnya tuh masih tertinggal atau mungkin kebutuhannya kurang, tapi mereka tuh gak sadar itu ada ada orang yang kondisinya kayak gitu. Ya mungkin harus ditingkatkan aja nih kita sebagai mahasiswa tuh harus peka juga nih terhadap lingkungan kalau misalnya ada yang butuh apa kayak gitu. Iya sih, bener banget. Kadang kita juga nggak nyadar gitu kan ya, oh ada nih yang nggak bisa sekolah, tapi kita kayak malah ya udah simpan aja ilmunya buat sini. Iya, biasanya kan kayak gitu ya. Oh, banyak juga ya yang bisa kita lakukan. Pasti banyak nih dari Sobat Ekris yang mau ikut berkontribusi dalam kakak asuh ini. Nah Kak, gimana nih caranya biar Sobat Ekris bisa ikut ke dalam kakak asuh ini? Oke, kalau untuk ikut ke kakak asuhnya ya, itu kita biasanya adakan open recruitment Kak. Itu antara bulan Agustus, September, Oktober, pokoknya di antara bulan-bulan segitu Kak. Nah itu mungkin nanti ada pendaftaran selama beberapa minggu. Itu ada 2 tahap ya, itu pertama ada tahap berkas dan juga ada tahap wawancara, kayak gitu. Nah kalau mau kepoin tuh kita kepoin kemana nih Kak? Oke, kalau buat kepoin bisa langsung aja cek ke IG kakakasuh @kakakasuh dan juga @ka.bogorkota. Nah tuh teman-teman Ekris jangan lupa ya langsung dicari aja udah IG-nya kakak asuh ini. Nah kalau misalnya ada nih Kak yang mau ikut donasi aja tapi dia nggak mau nih ikut berkontribusi, itu gimana nih Kak caranya? Oke, itu bisa banget Kak. Oh iya, aku juga sekalian mau jelasin sih, di kakak asuh ini kita juga punya satu program yang keren banget Kak, itu dimana kita punya namanya patungan Kak. Nah patungan itu apa sih Kak? Nah kalau patungan itu biasa kan kalau kita di kalangan mahasiswa atau mungkin SMA tuh kalau mau jenguk teman atau mungkin mau ngasih kado atau mungkin mau apa gitu biasanya patungan kan Kak, PT-PT lah misalnya. PT-PT ke teman-teman, kita PT-PT yuk beli ini, kita PT-PT yuk jenguk ini. Nah itu tuh kita makanya adaptasi dari situ kita ambil namanya program patungan. Nah program patungan ini kita istilahnya buat sebagai wadah buat ke teman-teman nih yang mau ikut membantu tapi nggak bisa terjun langsung gitu. Nah itu bisa dengan cara melakukan donasi ke patungan.kakakasuh.org. Nah di situ nanti teman-teman bisa langsung berdonasi bisa langsung dengan bank atau juga menggunakan QRIS kayak gitu Kak. Buat teman-teman Ekris yang berhati mulia yang ingin berdonasi langsung aja kunjungi websitenya ya teman-teman. Nah terakhir nih Kak, kan biar Sobat Ekris pada nggak penasaran lagi ya. Nih apa sih harapannya Kakak itu terhadap pendidikan di Indonesia ini? Kalau untuk harapan pasti yang bagus-bagus ya. Iya. Pasti kita pengen yang Indonesia itu jadi lebih baik lah. Ya mungkin kalau kita ngomong dari segi pendidikan kita bisa ngomongin di elemen di lingkungan anak-anaknya gitu. Mungkin dari anak-anaknya atau tenaga pengajar atau mungkin yang kurang kita sadari itu dari lingkungan orang tua gitu. Nah kan biasanya kan kalau anak nih dapat PR nih, murid nih dapat PR nggak ngerti nih, pasti kan mereka tanya pertama tuh ke siapa? Ke orang tua kan. Nah biasanya tuh mereka tuh udah nanya ke orang tua, tapi biasanya orang tua tuh kayak nggak ngerti juga loh materinya, kayak bingung juga harus gimana. Nah mungkin masih ada beberapa ya, nggak semua, mungkin ada beberapa orang tua yang istilahnya tuh belum membimbing anak-anaknya sendiri untuk belajar kayak gitu. Jadinya anak-anaknya juga ya males, anak-anaknya juga jadi kayak lebih milih main game atau mungkin
lebih milih main sama temennya kayak gitu. Iya bener banget Kak, itu relate terjadi sama aku. Soalnya kalau aku udah pusing nugas, yaudah aku tinggalin dulu gitu. Iya. Soalnya mau nanya ke siapa juga, apalagi Iya. orang tua kan gak ngerti permasalahan Iya bener kan. Bener banget Mau Kak. nanya dosen masa nanya dosen kita. Iya. kita takut gitu, bener banget, canggung banget. Iya. Aduh mau nanya nanti takutnya dosennya malah, "Kok kamu gini aja nggak ngerti?" Iya. Udah kena mental tuh Kak pastinya. Nah, oke, pastinya sekarang Sobat Ekris sudah nggak penasaran lagi nih, udah nggak kepo-kepo lagi nih sama Kakak Asu. Nah, mungkin sampai di sini aja disco kita kali ini bareng Kakak Asu. Nah, makasih banyak buat Kakak Noval yang udah nemenin gue di sini sharing-sharing hal menarik seputar Kakak Asu, dan Sobat Ekris yang telah setia mendengarkan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Nah, gue Rifda Afnan Afifah pamit undur diri. Bye-bye!